Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 6, Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu dilancarkan dan dimudahkan saat belajar. Amin. Nah, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mendengar istilah deklamasi? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, contoh menentukan jedanya ya. Jadi di sini kalau ada tanda garis miring 1 seperti ini, berarti berhenti sebentar untuk mengambil nafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, kalau ada tanda 2 garis miring seperti ini, berarti berhentinya agak lama, atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Nah, kalau ada tanda garis miring 3 seperti ini, berhenti lama sekali, biasanya pada akhir baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, sekarang perhatikan puisi berikut ya. Di sini ada sebuah puisi dengan judul Penjaga Alamku. Ya, jadi puisi ini masih belum diberi tanda baca ya. Nah, selanjutnya puisi yang di sebelah kanan ini sudah diberi tanda baca. Nah, judul puisinya masih sama. Ayo sekarang kita coba baca bersama-sama puisi berjudul Penjaga Alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibu. Nah, setelah membacanya dengan seksama, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nah, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Ya, tadi berkisah tentang apakah puisi yang berjudul Penjaga Alamku tadi? Nah, jadi puisi tersebut berkisah tentang orang yang menjaga alam. Selanjutnya, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Apakah kalian tahu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Nah, usahanya itu tidak pernah lelah,
putus asa dan menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. Selanjutnya, mengapa alam dalam puisi tersebut disebut sebagai ibu? Ya, jadi di akhir puisi tadi ya ada penyebutan alam adalah ibu. Maksudnya adalah alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Alam juga menyediakan apa yang kita butuhkan sebagaimana ibu. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai atau seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Ya, jadi bahan tambang itu merupakan atau termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ini ada emas, ada batu bara, ada lagi minyak bumi. Nah, ini adalah bahan-bahan tambang atau contoh bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam hayati merupakan atau berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Ya, jadi tumbuhan dan hewan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya di sini adalah pepohonan ya. Di sini ada contoh pohon jati. Ya, jadi pohon jati kalau misalkan ditebang pohonnya, terus kayunya dimanfaatkan untuk membuat peralatan seperti meja atau kursi, nah, kita dapat menanam pohon jati lagi ya. Nah, selanjutnya ada gambar sapi ya. Ya, sapi juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi kalau kita dapat memanfaatkan daging atau susu sapi. Ada lagi air. Air selain berfungsi sebagai air minum, air atau air di sungai itu juga berfungsi untuk mengairi sawah. Air juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, tapi kalian harus ingat ya, jangan membuang sampah di sungai karena dapat menyebabkan banjir. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan.
Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui sebuah poster. Nah, sekarang coba kalian buatlah sebuah poster ya, dengan temanya yaitu melestarikan atau pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati yang berupa tumbuhan atau hewan. Nah, jadi kalian pilih salah satu, buat posternya itu di buku gambar, digambar sendiri, dan jangan lupa diberi warna agar lebih menarik. Nah, buatlah posternya itu sekreatif mungkin. Ya, contohnya di sini ya, ada 2 buah poster. Yang pertama, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Di sini adalah ajakan untuk membuang sampah di tempat sampah. Ya, karena kalau kita membuang sampah sembarangan, ya selain akan menyebabkan penyakit, juga lingkungan akan menjadi kotor atau kumuh. Nah, yang poster yang kedua adalah bumiku adalah rumahku ya. Jadi karena kita itu bertempat tinggal di bumi, jadi kita harus merawat dan menjaga bumi. Nah, cobalah sekarang giliran kalian untuk membuat poster. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menjelaskan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.